Pemirsa, proses penyelaman untuk mencari badan utama pesawat dan evakuasi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di Teluk Karawang, Jawa Barat pada Senin lalu membutuhkan keahlian khusus dan persiapan yang maksimal. Apa saja persiapan yang harus dilakukan para penyelam dalam misi penyelamatan atau diving rescue ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah ada salah seorang penyelam yang juga pernah ikut dalam misi pencarian pesawat AirAsia yang jatuh di perairan Selat Karimata tahun 2015 lalu dengan Rendra Hertiadi dari Posko SAR di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Selamat siang, Mas Rendra. Ya, selamat siang. Ya, Mas Rendra, dalam evakuasi Lion Air JT610 ini sudah berapa kali Anda menyelam ke bawah, ke dasar laut? Sampai hari ini kita belum menyelam karena masih menunggu hasil mapping dasar untuk menemukan objek yang dilakukan oleh tim dari BPPT dan Basarnas. Tapi hari ini tim saya sudah di laut, sudah ada 14 orang. Mereka standby untuk penyelaman menunggu komando dari Basarnas. Baik, ini kan bukan diving yang biasa, artinya ini adalah diving rescue begitu ya, harus memiliki skill tertentu. Apa saja sih sebetulnya persiapan dan juga peralatan yang perlu disiapkan oleh seorang penyelam, terlebih penyelam-penyelam sipil ketika membantu melakukan evakuasi pesawat yang jatuh seperti ini? Kalau di rescue diving atau sebetulnya istilahnya public safety diving, kegiatan search and rescue, kemudian untuk recovery, memang persiapannya agak sedikit berbeda, terutama dari konfigurasi peralatan dan skill dari penyelamnya sendiri. Jadi sebagai contoh, karena lingkungan menyelamnya berbeda, kalau recreational diving atau diving wisata, itu kita menyelam di daerah yang kita tentukan. Cuacanya mau seperti apa, kita yang menentukan. Waktu cocok kita pergi. Kalau dalam keadaan search and rescue seperti ini, kita harus siap turun dalam situasi apapun, termasuk kondisi perairannya. Jadi seperti contoh di perairan Tanjung Pakis atau Tanjung Karawang ini, kalau di pagi hari arusnya memang masih tergolong lemah, tapi begitu memasuki siang, arusnya mulai kencang dia. Jadi membutuhkan keahlian dan juga membutuhkan peralatan-peralatan khusus. Oke, jadi dengan ada arus kencang di siang hingga sore, artinya ada prediksi juga badan pesawat atau puing-puing pesawat bisa bergeser, begitu ya Mas Rendra ya? Kalau di laut arus memang memegang peranan besar, artinya seperti contoh waktu kejadian PKAXE atau QZ8501 itu memang arus membawa puing-puing cukup jauh dari lokasi impact. Baik, kalau dibandingkan dengan profil ketika pencarian AirAsia 8501 beberapa tahun lalu, Anda juga di sana melakukan penyelaman, lalu kemudian juga mapping yang dilakukan di Tanjung Karawang, bedanya mungkin bisa dibedakan karakternya seperti apa dan nanti bisa diketahui kendala-kendala yang ditemukan oleh tim ketika melakukan penyelaman di Karawang ini. Oke, ada beberapa hal. Pertama dari sisi kedalaman. Dari sisi kedalaman itu hampir sama. Kalau waktu di AirAsia itu kedalamannya antara 38 sampai 40 meter. Di sini kedalamannya antara 30 sampai 40 meter kedalaman dasarnya. Search areanya sendiri kedalaman antara 32 sampai 35 meter. Kalau waktu di Selat Karimata itu dasarnya lebih banyak pasir. Kalau di sini dasarnya memang lumpur. Dan lumpurnya cukup tebal. Lumpurnya itu bisa ketebalannya sampai 1 meter lebih. Jadi yang membedakan itu kalau dari sisi arus, kemudian kondisi permukaan, karena ini perairannya lebih tertutup, kondisinya mungkin mudah-mudahan masih lebih baik dibandingkan waktu kejadian AirAsia. Karena waktu kejadian AirAsia juga itu waktunya memang di musim yang kurang bagus untuk kita ada di laut ya, di akhir tahun. Kalau ini angin dan gelombang itu masih dalam batas-batas yang masih wajar. Dan kebetulan lautnya sendiri sedang flat saat ini. Ya, Mas Rendra, Anda tadi mengatakan bedanya kalau di Karawang ini adalah lumpur. Konsekuensinya apakah nanti lebih sulit untuk mencari? Karena kalau kita lihat kan kalau lumpur, secara logika ketika kita melakukan penyelaman juga ada airnya yang kemudian tidak atau jarak pandang yang terbatas, lalu kemudian juga ketebalan lumpur juga. Ini mungkin dari secara logika ini menyulitkan begitu. Apakah ini bisa dikatakan lebih sulit dibandingkan di Selat Karimata untuk di bawahnya sendiri?
Bisa jadi. Terutama kalau arus sedang kencang, bisa jadi visibility menjadi drop. Dan memang di perairan ini kalau kita melakukan penyelaman pencarian di sini terkenal visibility-nya rendah. Jadi jarak pandang itu bisa sangat terbatas karena faktor arus yang ikut menggerakkan sedimen lumpur di dasar. Baik, jadi sejauh ini sudah ada berapa tim penyelam yang dalam pantauan Anda yang melakukan upaya pencarian dan juga evakuasi, Mas Rendra? Yang jelas kami bekerja bersama-sama dengan Basarnas Special Group, ya. Jadi ada dari Basarnas Special Group Dive Team, kemudian kita juga melihat di lapangan itu ada kawan-kawan dari Angkatan Laut. Kemudian juga ada kawan-kawan dari kepolisian, jadi mungkin ada 3 atau 4 tim sudah yang berada di lapangan bekerja bersama-sama Basarnas. Baik, nah ini kita bicara soal warga sipil atau masyarakat sipil yang boleh ikut menyelam dalam proses evakuasi korban dan pencarian pesawat. Seperti apa sih kategori penyelam-penyelam sipil ini yang diizinkan ikut dalam penyelaman? Oke, yang jelas dalam kegiatan search and rescue seperti ini, karena ini tergolong kegiatan risiko tinggi, maka nomor 1 kompetensi itu memang harus memenuhi syarat. Artinya tidak bisa hanya karena sekedar misalnya seseorang mempunyai hobi menyelam, tapi dia tidak terlatih untuk kegiatan-kegiatan search and rescue, tidak memiliki skill, itu memang tidak disarankan untuk partisipasi. Dan kebetulan di tim kami, di Indonesia Diver Rescue Team, itu semuanya di level profesional, jadi kita semuanya instruktur levelnya dan memang terlatih untuk situasi-situasi seperti ini. Baik, Mas Rendra, ini kan ada beberapa tim, ada dari Angkatan Laut, Basarnas, polisi, artinya dari militer, begitu. Anda sendiri timnya dari sipil. Ada tidak perbedaan tata cara penyelaman atau juga prosedur tim SAR yang juga dan militer dengan penyelam sipil saat proses evakuasi dan juga penyelaman pencarian? Kalau dari sisi prosedur boleh dikatakan sama, jadi tidak ada perbedaan. Namun memang ada beberapa kualifikasi sebagai contoh, karena ini kedalamannya sudah melebihi 30 meter, artinya itu masuk kategori deep diving. Penyelamannya itu membutuhkan prosedur khusus, di mana waktu penyelam di kedalaman itu kan sangat terbatas. Tapi waktu di kedalaman ini bisa kita extend. Kalau kita memiliki kualifikasi atau kemampuan memang untuk extended range diving sebagai contoh itu. Jadi dari tim yang ada di tim kami dan tim Basarnas Special Group, terutama karena kami full backup Basarnas Special Group, yang kita prioritaskan memang di extended divingnya, di extended range divingnya. Artinya kita akan menyelam lebih lama di kedalaman tersebut. Ya, Mas Rendra, Anda kan ada di lapangan melihat situasi dan juga mendapatkan laporan dari tim Anda. Kami yang kemudian masyarakat awam bertanya-tanya, kita sudah mengetahui lokasi puing-puing, lalu kemudian juga sudah ada area pencarian, tapi kenapa sampai saat ini belum juga ditemukan main body dari pesawat? Apa kesulitannya di luar dari arus di bawah laut yang kemudian bisa menggerakkan pesawat ya? Apa saja sebetulnya kendala sehingga kok sampai saat ini belum juga ditemukan? Itu ada banyak sekali aspek yang memang mempengaruhi hasil pencarian. Jadi seperti pengalaman waktu AirAsia, pencarian menggunakan multi beam dan side scan juga waktunya nggak cepat. Pertama karena search areanya memang besar, kan kita harus memperhitungkan arus. Ya. Perkiraan dari titik impact, kemudian apakah pesawat terbang itu badannya terpecah, kemudian titik setelah impact itu kan pesawat pasti masih meluncur di dalam air. Jadi tidak pasti titik impact itu sebagai titik di mana main body atau fuselage-nya itu berada. Jadi seperti contoh waktu AirAsia lagi, itu badan pesawat itu terpencar cukup jauh satu sama lain. Dalam radius yang juga tidak kecil, dalam radius kalau saya tidak salah ingat itu 5 km persegi. 5 km Jadi, persegi, satu sama lain begitu ya? Juga enggak, total radius itu ya. Jadi serpihan pesawat di dalam air itu terpencar-pencar, ada yang jaraknya sampai 1 kilo, ada yang jaraknya sampai 2 kilo dari titik lokasi sayap dan badan utama yang kita temukan. Nah, untuk di Tanjung Kerawang juga karena formasi dasarnya itu sedimennya tebal, bisa terjadi juga
pencarian